Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvan Kipli, Prodi Agribisnis kelas A dengan NIM D1A120. Baiklah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan 4. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Jawabannya, teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Kedua, jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sedangkan produksi adalah setiap kegiatan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang. Jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Mereka berasumsi bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harga rendah. Jenis-jenis produksi. Yang pertama, produksi agraris. Kedua, produksi industri. Ketiga, produksi ekstraktif. Keempat, produksi perdagangan. Produksi jasa. Keenam, produksi pengangkatan. Yang keempat, jelaskan tujuan kegiatan produksi. Jawabannya, tujuan kegiatan produksi adalah berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya dan meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Kelima, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Masyarakat akan menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Konsumen berperan penting dalam mengatasi masalah ini karena akan memutuskan apakah barang dan jasa yang tersedia memang dibutuhkan dan dapat dijangkau oleh warga yang memang membutuhkan. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Kedua, perusahaan patungan. Perusahaan patungan adalah sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Ketiga, perusahaan perseorangan terbatas atau yang disebut PT. PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang ketujuh, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Perusahaan perseorangan, kelebihannya, seluruh laba yang dihasilkan menjadi miliknya, kepuasan pribadi, kebebasan dan fleksibilitas, dan sifat kerahasiaan. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan manajemen, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Kedua, perusahaan patungan. Kelebihannya, modal kecil, kerugian jadi lebih kecil, memperkuat dan menambah skill, dan tentunya lebih terasa ringan karena dipikul bersama rekan atau mitra kerja. Kelemahan, adanya ketidakcocokan individu. Bisa jadi ketidakcocokan itu ada perang argumen. Hal tersebut tidak akan berjalan bahkan sampai tutup. Ketiga, perusahaan perseroan terbatas atau PT. Kelebihan, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan dan kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak bergantung pada beberapa pemuka. Kelemahan, potongan pajaknya tinggi mengingat bahwa PT adalah subjek pajak tersendiri. Tidak hanya pajak saja yang terkena pajak, tetapi juga laba atau dividen yang dibagi kepada pemegang saham akan dikenakan pajak.